Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Arzikra dengan NIM 2211512005. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait bisnis yang ingin saya rancang. Di mana bisnis ini bergerak di bidang website. Pada bisnis ini saya akan menyediakan jasa pembuatan website, baik itu untuk perorangan atau untuk suatu perusahaan. Hal yang membuat bisnis saya ini unik atau berbeda dari jasa-jasa pembuatan website lain adalah yang pertama tuh ada jasa konsultasi, mulai dari konsultasi IT, marketing, dan keamanan website itu sendiri. Selanjutnya, uh, alasan kenapa saya memilih bisnis ini karena website merupakan uh, suatu suatu cara marketing yang cukup banyak digunakan pada era modern seperti saat ini. Di mana tidak hanya perusahaan, namun banyak orang-orang profesional yang juga membutuhkan website untuk dirinya sendiri, sehingga jangkauan pasar dari bisnis ini cukup luas dan uh, tidak ada batas geografisnya karena ketika seorang pelanggan ingin memesan website pada bisnis saya ini itu dapat melalui daring dan tidak harus face to face atau ketemu langsung. Baik, mungkin langsung ke bisnis model canvas dari bisnis yang saya bangun. Yang pertama ada key partnernya, yaitu ada konsultan IT, marketing, dan keamanan cyber. Lalu yang kedua ada penyedia layanan hosting, ketiga ada mitra pemasaran digital dan agensi promosi. Selanjutnya pada key activities yaitu ada pengembangan dan desain website, ada konsultasi dengan konsultan, ada pengujian keamanan dan pemeliharaan, ada pemasaran dan kampanye digital. Selanjutnya ada key resource yaitu tim pengembang website, tim konsultan, platform digital untuk pemasaran dan komunikasi, ada infrastruktur hosting dan keamanan. Yang keempat ada value proposition. Yang pertama ada pembuatan website yang aman dan dipersonalisasi, ada konsultasi terkait IT, marketing, dan keamanan. Ada paket lengkap yang kami sediakan, termasuk di sana itu desain, hosting, keamanan, dan pemeliharaan atau development. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada dukungan teknis dan pemeliharaan jangka panjang, ada layanan konsultasi personal, komunikasi online yang cepat melalui chat atau email, dan terakhir fokus pada repeat client dan referral. Selanjutnya ada channels. Yang pertama itu ada website resmi, ada media sosial, dan email marketing. Yang ketujuh ada customer segment. Yang pertama itu ada business to business, yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, startup, bisnis lokal, dan toko. Selanjutnya ada business to B2C, yaitu profesional individu, freelance, dan personal branding. Selanjutnya ada cost structure, yaitu biaya tenaga kerja, hosting, keamanan, dan terus pendukung. Lalu ada biaya pemasaran digital dan operasional. Terakhir ada revenue stream, yaitu pembayaran untuk pembuatan website, biaya untuk konsultasi, dan biaya layanan paket yang telah disebutkan sebelumnya. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ada key partners. Key partners pertama yaitu konsultan IT, marketing, dan keamanan. Mitra ini akan memberikan keahlian teknis, strategi pemasaran, dan keamanan untuk memastikan website yang dikembangkan sesuai standar. Yang kedua ada penyedia layanan hosting, yaitu penyedia layanan hosting bertanggung jawab untuk memastikan website selalu online dan berjalan dengan baik. Yang ketiga ada mitra pemasaran digital dan agensi promosi. Mitra ini mempromosikan layanan website dan memperluas jangkauan pasar melalui pemasaran digital, sehingga pasar yang kita dapatkan itu sangat luas. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama ada pengembangan dan desain website. Kegiatan utama adalah merancang dan mengembangkan website yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kedua ada konsultasi dengan konsultan. Ini memberikan konsultasi terkait strategi IT, marketing, dan keamanan dari website itu sendiri. Yang ketiga ada pengujian keamanan dan pemeliharaan. Melakukan pengujian keamanan untuk memastikan data klien aman, serta menyediakan layanan pemeliharaan untuk menjaga website tetap berjalan lancar. Yang keempat ada pemasaran dan kampanye digital. Ini mempromosikan layanan melalui kampanye digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama itu ada pembuatan website yang aman dan dipersonalisasi. Itu menawarkan layanan pembuatan website yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dijamin aman.
Yang kedua ada konsultasi terkait IT, marketing, dan keamanan. Memberikan layanan konsultasi untuk membantu klien membuat keputusan yang tepat terkait teknologi, pemasaran, dan keamanan. Yang ketiga itu ada paket lengkap, di mana di sana termasuk desain, hosting, keamanan, dan pemeliharaan. Ini menyediakan layanan yang mencakup semua aspek pengembangan dan pemeliharaan website, sehingga klien tidak perlu mencari layanan dari pihak ketiga. Selanjutnya ada customer relationship, di mana yang pertama itu ada dukungan teknis dan pemeliharaan jangka panjang. Ini kita memberikan layanan dukungan untuk pemeliharaan website dalam jangka waktu lama setelah website selesai dibuat. Yang kedua, layanan konsultasi personal, menyediakan layanan konsultasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien. Yang ketiga, ada komunikasi online cepat melalui chat atau email. Ini memungkinkan klien berkomunikasi secara mudah dan cepat untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan terkait website. Yang terakhir ada fokus pada repeat klien dan referral. Ini mengembangkan hubungan jangka panjang dengan klien dan mendorong klien untuk mereferensikan layanan kepada yang lain, sehingga pasar kita juga akan bertambah. Selanjutnya ada customer segment, yaitu yang pertama bisnis to bisnis. Ini menyasar pada perusahaan kecil, menengah, startup, bisnis lokal, dan toko yang membutuhkan website untuk operasi bisnis mereka. Yang kedua ada B2C, yaitu menyasar pada profesional individu, freelance, dan mereka yang ingin meningkatkan personal branding mereka melalui website. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama, tim pengembang website, yaitu tim yang bertanggung jawab atas desain, coding, dan implementasi website. Yang kedua ada tim konsultan, yaitu tim ini memberikan panduan mengenai IT, keamanan, dan pemasaran untuk membantu klien mencapai tujuan mereka. Yang ketiga ada platform digital untuk pemasaran dan komunikasi, alat yang digunakan untuk menjalankan kampanye pemasaran dan berkomunikasi dengan klien. Yang terakhir ada infrastruktur, hosting, dan keamanan. Infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga website tetap aktif dan aman dari ancaman siber. Selanjutnya ada channels. Yang pertama itu website resmi, media utama untuk menyediakan informasi layanan dan komunikasi dengan klien. Yang kedua ada media sosial, di mana itu merupakan platform yang digunakan untuk pemasaran dan membangun interaksi dengan audiens. Yang terakhir ada email marketing, strategi pemasaran menggunakan email untuk menjangkau calon pelanggan dan memberitahu mereka tentang penawaran baru. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya tenaga kerja. Ini biaya terkait dengan pengembang website, termasuk upah tim pengembang dan konsultan. Yang kedua hosting, keamanan, dan terus pendukung. Biaya yang dikeluarkan untuk layanan hosting, alat keamanan, dan perangkat lunak pendukung lainnya. Selanjutnya ada biaya pemasaran digital dan operasional. Biaya untuk kampanye pemasaran dan biaya operasional lainnya seperti infrastruktur IT. Selanjutnya atau yang terakhir ada revenue streams. Yang pertama itu ada pembayaran untuk jasa pembuatan website. Pendapatan utama berasal dari pembayaran yang diterima untuk layanan pembuatan website. Yang kedua itu ada biaya untuk konsultasi. Pendapatan tambahan dari layanan konsultasi yang disediakan kepada klien. Yang ketiga ada biaya layanan paket. Pendapatan dari paket layanan lengkap yang meliputi desain, hosting, keamanan, dan pemeliharaan web. Baik, mungkin sekian dari penjelasan mengenai BMC dari bisnis yang ingin saya bangun. Terkait bisnis ini, menurut saya ini sangat efektif dan akan berkembang dengan baik jika diterapkan atau diaplikasikan dengan sempurna. Karena bisnis yang saya bangun ini memiliki hal yang cukup unik dan itu dibutuhkan, terlebih lagi untuk klien-klien atau pelanggan-pelanggan yang sama sekali tidak mengerti IT atau website. Dengan adanya konsultan ini atau konsultasi ini, maka pelanggan akan lebih percaya dan akan tertarik karena selain mereka mendapatkan website, mereka juga akan mendapatkan ilmu terkait website itu sendiri. Di sisi lain, bisnis ini memiliki pasar yang cukup besar karena tidak ada batas geografis untuk bisnis ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.